Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dede Rama, Restu, dan Cikri akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang machine learning. Baik, langsung saja ke materinya. Machine learning, definisi machine learning. Teknologi machine learning atau yang kita ketahui ML adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. ML atau machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh ML pun sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari. Baik, lanjut. Tipe machine learning terbagi dari 4 macam. Yang pertama adalah supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, dan yang terakhir adalah reinforcement learning. Baik, yang pertama adalah supervised learning. Supervised learning merupakan tipe machine learning yang disebut juga dengan pembelajaran terarah atau terbimbing. Sesuai dengan namanya, tipe ini dilakukan dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data latih dan data uji, di mana data latih memiliki label atau kelas. Yang kedua adalah unsupervised learning, yang merupakan tipe machine learning yang sering disebut juga dengan pembelajaran tak terarah. Pada tipe ini, pengguna tidak perlu mengawasi modelnya, sehingga data pun tidak perlu dibagi menjadi dua jenis seperti pada tipe supervised learning. Algoritma akan menemukan sendiri pola dalam data. Yang ketiga adalah semi-supervised learning. Jika dua tipe di atas adalah tipe pembelajaran terarah dan pembelajaran tak terarah, kali ini tipenya adalah pembelajaran semi terarah atau disebut dengan semi-supervised learning. Tipe ini menggabungkan dua tipe machine learning sebelumnya. Algoritma ini dapat melibatkan data mulai dari yang berjumlah kecil sampai dengan yang berjumlah besar. Dan yang terakhir adalah reinforcement learning. Reinforcement learning merupakan tipe machine learning yang beradaptasi dengan lingkungan atau environment. Tipe ini sedikit berbeda dengan tipe sebelumnya. Pada reinforcement terdapat agent yang berinteraksi dengan lingkungan, belajar, dan lalu bertindak berdasarkan pengalaman. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Saudara Zikri. Baik, izin melanjutkan. Yang berikutnya itu ada langkah-langkah project machine learning. Machine learning telah mengubah secara komputer berinteraksi dengan dunia, memungkinkan mereka untuk melakukan tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Namun, apa sebenarnya terjadi di balik layar dalam proses machine learning? Mari kita jelajahi langkah kunci yang membantu kita memahami bagaimana komputer bisa memahami dan menjawab pertanyaan dari kata. Berikut langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua persiapan data, yang ketiga memilih model, yang keempat pelatih model, yang kelima evaluasi model, yang keenam penyetelan hyperparameter, dan yang ketujuh itu prediksi. Baik, yang pertama itu ada pengumpulan data. Dalam machine learning, langkah-langkah pertama adalah pengumpulan data. Kualitas dan kuantitas data yang Anda kumpulkan akan secara langsung memengaruhi sebenarnya balik model produk prediktif Anda nantinya. Misalnya, jika Anda ingin membuat model yang dapat membedakan antara wine dan bir, Anda perlu mengumpulkan data tentang warna dan kandungan alkohol dari kedua minuman ini. Data ini akan menjadi dasar pelatihan model Anda. Yang kedua itu ada persiapan data. Setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah persiapan data.
Anda perlu memuat data ke dalam tempat yang sesuai dan mempersiapkannya untuk digunakan dalam pelatihan machine learning. Ini termasuk menggabungkan semua data, mengacak urutan data, dan melakukan visualisasi data yang memahami hubungan antara variabel yang berbeda. Selain itu, Anda perlu membagi data menjadi dua bagian, data pelatih dan evaluasi. Data evaluasi. Yang ketiga itu adalah memilih model. Ada berbagai jenis model dalam machine learning, dan Anda perlu memilih model yang sesuai dengan jenis data yang Anda miliki. Dalam contoh kita dengan hanya dua fitur atau warna dan persentase alkohol, kita dapat menggunakan model linear sederhana untuk membedakan antara wine dan bir. Baik, yang keempat itu ada pelatihan model. Langkah-langkah berikutnya adalah pelatihan model. Anda akan menggunakan data pelatihan untuk secara bertahap meningkatkan kemampuan model Anda dalam memprediksi apakah minuman tertentu adalah wine atau bir. Proses ini mirip dengan seseorang belajar mengemudi. Pada awalnya, model Anda tidak tahu bagaimana cara memprediksi dengan benar, tetapi dengan latihan dan koreksi akan menjadi lebih baik. Yang kelima itu ada evaluasi model. Setelah pelatihan selesai, saatnya untuk mengevaluasi model Anda. Ini melibatkan pengujian model Anda dengan data evaluasi belum pernah digunakan dalam pelatihan. Evaluasi memberi Anda gambaran tentang seberapa baik model Anda dapat berperforma di dunia nyata. Yang keenam itu ada penyetelan hyperparameter. Ketika Anda telah mengevaluasi model Anda mungkin ingin menyesuaikan beberapa parameter untuk meningkatkan performa model. Ini melibatkan penyetelan hyperparameter seperti seberapa seringnya data pelatihan diulang dan laju pembelajaran. Penyetelan ini memainkan peran penting dalam akurasi kecepatan pelatihan model. Yang ketujuh itu ada prediksi. Akhirnya setelah Anda puas dengan pelatihan dan penyetelan model, Anda dapat menggunakan untuk melakukan prediksi. Dengan model machine learning, Anda dapat menjawab pertanyaan seperti apakah sebelum minuman adalah wine atau bir berdasarkan warna dan kandungan alkohol. 8. Itu kesimpulan. Machine learning adalah alat yang kuat untuk menjawab pertanyaan data. Dalam artikel ini kami telah membahas 7 langkah yang penting dalam proses machine learning, mulai dari pengumpulan data hingga melakukan prediksi dengan model yang diakurat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang langkah-langkah ini, Anda dapat menggali lebih dalam ke dunia machine learning dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks. Baik, lanjut. Lanjut slide berikutnya. Yang berikutnya itu ada alur kerja machine learning. Yang pertama itu memahami alur kerja machine learning. Alur kerja pembelajaran mesin menentukan langkah-langkah yang dimulai selama penerapan pembelajaran mesin tertentu. Alur kerja pembelajaran mesin bervariasi berdasarkan proyek, tetapi biasanya ada 4 fase dasar yang disertakan. Yang kedua itu ada mengumpulkan data pembelajaran mesin. Mengumpulkan data adalah salah satu tahapan terpenting dalam alur kerja pembelajaran mesin. Selama pengumpulan data, Anda dapat menentukan potensi kegunaan dan keakuratan proyek Anda dengan kualitas data yang Anda kumpulkan. Untuk pengumpulan data, Anda perlu mengidentifikasi sumber dan menggabungkan data sumber dari tersebut ke dalam satu kumpulan data. Hal ini dapat berarti melakukan streaming data dari sensor Internet of Things, mengunduh kumpulan data sumber terbuka, atau membuat data log dari berbagai macam file, log, atau media. Selanjutnya, baik, yang ketiga itu ada pemrosesan data. Setelah data Anda dikumpulkan, Anda perlu memproses terlebih dahulu. Pemrosesan melibatkan pembersihan, verifikasi, dan pemformatan data menjadi kumpulan data yang dapat digunakan jika Anda mengumpulkan data dari satu sumber. Ini mungkin merupakan proses relatif mudah, namun
Jika Anda menggabungkan beberapa sumber, Anda perlu memastikan bahwa format data cocok, data tersebut sama dapat diandalkan, dan menghapus potensi duplikat. Yang keempat itu ada membangun data. Fase ini melibatkan pemecahan data yang diproses menjadi 3 kumpulan data: pelatihan, validasi, dan pengujian. Setelah pelatihan, digunakan untuk melatih algoritma pada awalnya dan mengajarkan cara memproses informasi. Kumpulan mendefinisikan verifikasi model melalui parameter kumpulan validasi. Digunakan untuk kumpulan validasi digunakan untuk memperkirakan keakuratan model. Kumpulan data ini digunakan untuk menyempurnakan parameter model. Berikutnya itu ada set pengujian, digunakan untuk menilai keakuratan dan kinerja model. Kumpulan dimaksud untuk mengungkap masalah atau kesalahan pelatihan apapun dalam model. Set berikutnya. Baik, yang kelima itu ada pelatihan dan penyempurnaan. Setelah Anda memiliki kumpulan data, Anda siap untuk melatih model Anda. Ini melibatkan memasukkan set pelatihan Anda ke algoritma Anda sehingga dapat mempelajari parameter fitur yang sesuai dan digunakan dalam klarifikasi. Setelah pelatihan selesai, Anda dapat menyempurnakan model menggunakan set data validasi Anda. Hal ini mungkin melibatkan modifikasi atau penghapusan variabel dan mencakup proses penyesuaian peraturan khusus model atau hyperparameter hingga tingkat akurasi yang dapat diterima tercapai. Yang keenam itu ada evaluasi pembelajaran mesin. Terakhir, setelah kumpulan hyperparameter yang dapat diterima ditemukan dan akurasi model Anda dioptimalkan, Anda dapat menguji model Anda. Pengujian ini menggunakan kumpulan data pengujian Anda dan dimasukkan untuk memverifikasi bahwa model Anda menggunakan fitur yang akurat. Berdasarkan masukan yang Anda terima, Anda dapat kembali melatih model untuk meningkatkan akurasi, penyesuaian pengaturan output, dan menerapkan model sesuai kebutuhan. Terima kasih, sekian. Mungkin dilanjut oleh Dede Rama Saputra. Oke, baik, lanjut. Tools dan framework untuk machine learning. Machine learning bergantung pada algoritma. Kecuali kita adalah seorang data scientist atau pakar ML, algoritma ini sangat rumit untuk dipahami dan digunakan. Kerangka ini kemudian menyederhanakan algoritma ML. Kerangka kerja ML adalah alat, antarmuka atau library yang memungkinkan Anda mengembangkan model ML dengan mudah, tanpa memahami algoritma yang mendasarinya. Ada berbagai kerangka kerja pembelajaran mesin yang digunakan untuk tujuan yang berbeda. Hampir semua kerangka kerja ML yang kita bahas di sini dan yang tidak ditulis dengan Python. Python adalah bahasa pemrograman pembelajaran mesin yang dominan. 1. Memilih tools untuk machine learning kita. Dalam memilih tool, kita perlu bertanya apa tujuan kita. Machine learning atau deep learning. Deep learning berarti menggunakan jaringan neural untuk melakukan banyak tugas. Ini digunakan untuk menganalisis data seperti data gambar, data bahasa, sejumlah besar data bernomor dan kategoris. Dengan menggunakan data, dimungkinkan untuk membuat model pendeteksi wajah, memanipulasi gambar seperti dengan deepfakes, menghasilkan artikel lengkap dan hampir koheran tentang subjek tertentu, memprediksi tindakan perilaku rutin seperti saat seseorang mungkin membatalkan keanggotaan gymnya, menawarkan rekomendasi jika kita menyukai satu restoran atau film atau produk. Inilah restoran lain yang kemungkinan besar akan kita nikmati. 2. Kerangka machine learning yang terkenal bisa dibilang TransFlow, PyTorch, dan Scikit-learn adalah framework ML paling populer. Namun memilih kerangka kerja mana yang akan digunakan akan bergantung pada pekerjaan yang akan kita lakukan. Kerangka kerja ini berorientasi pada matematika dan pemodelan statistik, yaitu pembelajaran mesin sebagai lawan dari pelatihan jaringan neural atau deep learning. Berikut rincian singkat dari kerangka kerja ML populer ini. 1.
TensorFlow dan PyTorch adalah pesaing langsung karena kesamaan mereka. Keduanya menyediakan seperangkat alat aljabar linear yang banyak dan mereka dapat menjalankan analisis regresi. 2. Skitch-Learn telah ada sejak lama dan akan paling akrab bagi programmer R. Tetapi ada peringatan besar, yaitu framework ini tidak dibangun untuk dijalankan melintasi sebuah klaster. SparkML dibuat untuk berjalan di sebuah klaster, karena itulah inti dari Apache Spark. Baik, kesimpulan materi hari ini yaitu adalah machine learning adalah teknologi yang semakin berkembang pesat dan membawa perubahan besar di berbagai bidang. Dengan kemampuan untuk belajar dari data, machine learning dapat membantu meningkatkan efisien bisnis, meningkatkan akurasi prediksi, dan memperbaiki layanan kesehatan. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila dari kelompok 7 ada salah kata, kalimat, ataupun teks yang kurang jelas. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.